Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Imanmu hilang karena zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri dari perbuatan zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Doamu tertolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga akan dibuka pada pertengahan malam. Lalu ada yang menyuruh, adakah orang yang memohon lalu permohonannya dikabulkan? Adakah orang yang meminta, lalu permintaannya dipenuhi? Adakah orang yang tertimpa sesuatu yang jelek, lalu dibebaskan darinya? Maka tidak ada seorang muslim pun yang memohon dengan suatu permohonan kecuali dikabulkan oleh Allah, kecuali wanita penzina yang menjual kehormatannya. Zina itu keji dan buruk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32, dan jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina mengundang musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perzinahan dan riba telah melanda suatu negeri, maka mereka penghuninya sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. Zina adalah hutang. Imam As-Syafi'i berkata, sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berhutang, tebusannya ada pada anggota keluargamu. Pahami, siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham, bisa jadi di keluarganya akan dizinai dengan harga 1/4 dirham. 4 golongan yang dibenci Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 golongan yang Allah benci kepada mereka. Pertama, pedagang yang banyak bersumpah. Kedua, orang fakir yang sombong. Ketiga, orang tua yang berzina. Dan keempat, pemimpin yang zalim. Efek jera zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat kedua, perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini. Kata zaniyah atau wanita pezina lebih didahulukan dalam ayat di atas karena aib pezina itu lebih melekat pada diri wanita, mengingat mereka seharusnya lebih tertutup dan berusaha menjaga diri. Maka para wanita pezina disebutkan lebih awal sebagai bentuk peringatan keras dan perhatian besar bagi mereka. Haram darahnya orang Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari 3 sebab. Pertama, orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam. Yang kedua, orang yang murtad keluar dari agamanya
dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya. Dan yang ketiga, karena dia membunuh seseorang tanpa hak, maka dia dibalas bunuh. Anak dari hasil zina tidak mendapatkan warisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya. Lelaki pezina zong alias tidak mendapatkan apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu dinasabkan kepada suami yang sah, sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa. Bapak dan anak tidak dapat warisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak dari hasil zina tidak mendapatkan warisan dan tidak juga diwarisi oleh dan dari ayahnya. Al-Imam At-Tirmizi menjelaskan tentang hadis ini bahwa anak hasil zina tidak mendapat warisan dari ayahnya. Adapun warisan ibunya, maka ia berhak dapat dan ibunya juga berhak menjadi ahli warisnya. Anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, namun kepada ibunya. Anak hasil zina tidak boleh dinikahi oleh bapak biologisnya. Hal ini disebabkan Nabi mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apa-apa pun terhadap hak nasab, perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahroman, ataupun kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Semuanya tidaklah dimiliki oleh laki-laki yang berzina atau bapak biologis. Akan tetapi, bapak biologis ini tidak diperbolehkan menikahi anak hasil zinanya, menurut pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang benar. Pezina sama dengan musyrik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ketiga, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Zina mengundang wabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji atau zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Zina tanda akhir zaman. Para ulama menjelaskan bahwa kita sudah mulai memasuki akhir zaman. Di akhir zaman, kelak zina dilakukan terang-terangan. Bahkan perzinahan kemaluan dilakukan di depan publik. Orang terbaik saat itu hanya bisa berkata, tolong jangan di sini, agak minggir sedikit atau di balik tembok. Akhirnya orang yang baik hanya pasrah saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, tidak akan binasa umat ini
sehingga orang-orang lelaki menerkam wanita di tengah jalan, ingin bercumbu dan berzina. Dan di antara mereka yang terbaik pada waktu itu berkata, "Coba engkau lakukan atau zinahi wanita itu di balik dinding ini." Zina penyebab kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Mereka kawin di zaman itu bagaikan keledai, maka pada merekalah kiamat itu terjadi." Tanda-tanda kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang berzina secara terang-terangan." Wanita fitnah terbesar lelaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita." Jangan suka menggoda dan tergoda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiap menjelang pagi hari, dua malaikat berseru, celaka laki-laki dari godaan wanita, dan celaka wanita dari godaan laki-laki." Panah beracun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya." Takut kepada dunia dan wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis, dan sesungguhnya Allah telah menguasakan dunia itu kepada kamu sekalian dan memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, karena sumber bencana Bani Israel pertama kali berasal dari wanita." Semua bisa berzina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah atau lisan bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya." Jaga pandanganmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-30, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat ini. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga atau menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang, dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya beliau menjelaskan, menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala terlebih dahulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya, sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandang, dan
Itulah zina mata. 6 perkara dijamin surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Pertama, jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara. Yang kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah jika kalian dipercaya, jangan berkhianat. Yang keempat, peliharalah kemaluan kalian. Yang kelima, tahanlah pandangan kalian. Dan yang keenam, tahanlah kedua tangan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Syekh Ed Al-Qarni dalam tafsir Muyasarnya menjelaskan tentang, dan janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka saat berjalan. Maksudnya adalah supaya memperdengarkan suara perhiasan yang tersembunyi seperti gelang kaki dan lainnya. Dan kembalilah kalian, wahai kaum mukminin, kepada ketaatan kepada Allah dalam perkara yang Dia memerintahkan kalian untuk itu, berupa sifat-sifat indah dan akhlak-akhlak terpuji ini. Dan tinggalkanlah segala yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah, berupa perilaku-perilaku dan sifat-sifat rendah, dengan harapan kalian dapat beruntung memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Cukup sekian saja dahulu. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah dan dijauhkan dari dosa-dosa zina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.